Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 159. Sama aja. Untuk Esa, nggak usah ditiru, ucap Siti. Ardi tersenyum memandang keponakannya, kemudian masukkan nasi dan daging ke dalam sendoknya. Kalau mau minta disuapin sama Om, kasih tahu aja, kata dia mengarahkan sendok ke bibir Safira. Wajah tadi merengut kini berubah dengan tersenyum lebar. Dengan cepat Safira makan nasi disuapkan oleh omnya. Enak? Tanya Ardi. Dengan cepat Safira menganggukkan kepalanya. Esanya berusaha menahan senyumnya sambil melihat tingkah keponakannya. Dulu waktu Arumi hamil Vira, pengen makan nasi padang yang dibeli ke Ardi. Sekarang ternyata calon cucu yang minta disuapin sama kakeknya. Arumi tersenyum sambil melihat sikap Safira. Safira tersenyum malu mendengar perkataan miminya. Menutup saja mulutnya terus terbuka saat Om Ardi menyuapinya makan. Mumi dan anaknya sepertinya sama. Abi tersenyum memandang Safira. Vina melihat tingkah istrinya hanya menghembuskan nafas pelan dan kemudian mengusap kepala istrinya. Sudah dapat yang mau. Safira hanya diam dan tersenyum memandang suaminya. Sebenarnya sudah lama Vira minta makan disuapi sama Om Ardi. Nyatanya keinginannya terwujud juga. Padahal tidak merasa cemburu ataupun sakit hati sambil sikap istri seperti ini. Karena memang sejak kecil Safira sangat menempel dengan Ardi. Dan gadis itu baru tidak bersikap manja ketika sudah mulai beranjak remaja. Yang pertama, pasti paling manja. Keponakan pertama ini contohnya. Manjanya nggak hilang sampai sekarang. Terus nanti pertama, pasti manjanya juga sebab 12 sama mominya. Adi tersenyum mengusap kepala keponakannya. Pria itu kembali menyuapi Safira ketika nasi dalam mulutnya sudah habis. Abang, Ica, Esa sedikit merengek karena belum dapat giliran. Andi tersenyum dan kemudian menyuapi istrinya dan keponakannya secara bergantian. Kini pria itu sangat mirip seorang ayah sedang sibuk mengurusi kedua anaknya. Nanti kalau anak Vira perempuan, Vira kewarisin boneka Aisyah, ucap Safira yang Aisyah kesal. Boneka itu sampai sekarang masih disimpan oleh Zainab dan Safira berniat untuk mengambilnya kembali ketika anaknya nanti perempuan. Kenapa sih bonekanya nggak dibuang? Aisyah merengut. Sampai sekarang Aisyah selalu kesal melihat boneka Barbie yang diberi nama sama dengan namanya. Mereka ada di sana tertawa ketika melihat wajah Aisyah yang sudah cemberut. Andrew, Nora dan lainnya hanya diam menikmati makanan mereka sambil tersenyum melihat tingkah Aisyah dan Safira. Bisa dilihat tante dan keponakan itu mirip seperti Tom and Jerry. Namun yang membuat prihatin, Aisyah yang menjadi Jerry sedangkan Safira menjadi Tom. Di sisi lain sibuk memperhatikan Safira dan juga Aisyah, Rangga dan Zainab memanfaatkan peluang. Zainab tersenyum ketika melihat Rangga yang memindahkan stik daging sapi miliknya ke piring Zainab. Dimakan, Rangga berkata tanpa suara. Hanya gerak bibir yang bisa ditangkap Zainab. Zainab duduk di samping Rangga tersenyum malu-malu dan menganggukkan kepalanya. Sudah sangat lama ia tidak makan makanan dari piring Rangga seperti ini. Benar saja, ras stik yang diberi ke Rangga berbeda dengan ras stik yang ada di piringnya. Ziko, Afifah, Alia, Ezra, Rangga, dan Zainab duduk di halaman belakang. Mereka menemukan jus jeruk serta cemilan. Sejak liburan bersama di puncak, hubungan mereka semakin dekat. Ezra dengan awalnya tidak terlalu dekat, namun sekarang sudah sangat dekat. Saat ini, tahu kalau Ziko, Afifah, dan Alia datang ke rumah Zainab, dan dokter tampan itu ikut serta. Beneran aku kaget lihat Bang Rangga di sini. Ziko melarang Rangga dengan tatapan tidak percaya. Abah juga gak nyangka bakal ditugaskan di Jakarta selama 3 bulan. Rangga berkata dengan semangat. Meskipun sedang bicara dengan Ziko, namun tangan tetap saja masukkan sosis bakar ke dalam mulut Zainab. Ain dah kenyang. Zainab protes tapi tetap membuka mulutnya setiap kali Rangga meletakkan sosis ataupun kentang goreng di ujung bibirnya yang kecil.
Rangga hanya tersenyum mendengar protes Zainab, namun tetap saja tidak hentikan aktivitasnya. Karena mendadak, nggak sebawa oleh-oleh, Rangga tersenyum sambil menjelaskan. Nggak apa bang, yang penting bisa berkumpul dengan keluarga. Apalagi, Mim besok akan sesar. Ziko tersenyum. Jadi Afifah nggak jadi ambil kedokteran. Rangga mana ke arah gadis yang berjilbab merah. Afifah tersenyum. Iva jadinya pindah ke jurusan ekonomi, sama dengan Zainab. Bila Zainab mengurus perusahaan dan mengetahui bagaimana cara menjalankan bisnis, Iva jadi tertarik. Afifah menjelaskan dengan tersenyum. Sebenarnya hal ini lakukannya karena tidak ingin memperebutkan satu pria dengan saudara kembarnya. Iva milih untuk mengambil jurusan yang berbeda. Ketika terlalu sering berdua dengan Ziko, Gastu ingin membunuh tunas cinta yang sudah lama tumbuh di hatinya. Ezra hanya tersenyum ketika memandang Afifah. Beliau sekarang sudah mulai bisa membedakan yang mana Afifah dan juga yang mana Aliyah. Meskipun kuda garis itu memakai pakaian yang sama dan warna yang sama. Meskipun tanda yang milikinya kecil, namun hal itu sudah bisa membuat dirinya bisa membedakan dengan cepat. Jujur saja, mungkin yang dialami orang pertama begitu sangat senang saat mengetahui Afifah tidak mengambil jurusan yang sama dengan Ziko. Dengan seperti ini, maka dengan mudah baginya mendapatkan hati gadis cantik yang menjadi idola sejuta pria tersebut. Bagaimana mungkin kita jatuh cinta dengan Afifah? Gadis itu begitu sempurna, selain pintar, cantik, Eva juga seorang YouTube yang terkenal dengan kembarannya. Eva juga artis TikTok dan IG. Jadi karena itu, Ezra memiliki banyak saingan. Ain gak nyangka kalau Eva mau masuk ekonomi barengan sama Ain. Jadinya punya teman. Zainab tersenyum menang Afifah. Iya dong, kita teman bagaikan kepompong. Afifah tersenyum lebar. Alia tersenyum menang saudara kembarnya. Merasa perih hatinya saat mendengar pesan adiknya yang ingin mengambil jurusan ekonomi. Padahal mereka berdua sesama memiliki cita-cita menjadi dokter, bis kedua orang tuanya. Apalagi alasan Afifah untuk menjauhi dari Ziko. Meskipun tidak mengatakan hal itu, namun Alia tahu jika itulah alasan yang sesungguhnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.